Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Marlina Rahayu. Saya mengajar di SD Negeri Batusari, Kecamatan Pegadaian Barat. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi modul antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mengenal modul ini, proses pembelajaran saya yaitu proses pembelajaran yang berpusat kepada guru atau teacher oriented. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak ceramah sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan saja. Yang kedua, guru kurang memahami karakter murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton, tanpa membedakan perbedaan karakteristik murid saya di kelas. Yang ketiga adalah rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan bahkan kurang semangat, sehingga tidak ada komunikasi antara siswa dan guru, sehingga pembelajaran itu cenderung monoton, tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada pencapaian KKM dan hanya mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini saya sering lupa kalau pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang juga harus dikembangkan, yaitu aspek afektif dan juga aspek psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan seluruh aspek dalam dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tentu ada perbedaan antara sebelum saya mempelajari modul ini dengan setelah saya mempelajari modul ini. Pertama, dari segi pemikiran. Pembelajaran yang tadinya berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid atau student center. Pembelajaran yang berpusat kepada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif, ikut serta terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pembelajarannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak tentunya terlahir berbeda-beda, mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih berwarna. Saya harus menuntun mereka, menuntun murid-murid saya sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, saya harus menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar mereka bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Murid-murid bisa bebas memilih sumber belajar apa yang mereka inginkan dan mereka gunakan untuk belajar. Perbedaan dari segi perilaku yaitu, pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat dan bakat dan juga kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, melalui kegiatan observasi, wawancara, pendekatan secara personal. Guru akan mengetahui potensi peserta didik dan mengembangkannya secara optimal. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan diantaranya adalah yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan peserta didik sehingga mereka dapat memiliki pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna.
kedua adalah menerapkan konsep merdeka belajar. Saya akan memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam hal ini, guru bukan lagi menjadi sumber utama belajar. Namun, guru juga harus kreatif agar murid bisa dibimbing sesuai kodratnya. Ketiga adalah pembelajaran yang menerapkan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada murid saya agar kelak mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat, saya akan menerapkan sistem AMOK, yaitu bahwa pendidikan adalah hendaknya pendidikan yang menuntun, bukan pendidikan yang menuntut. Yang terakhir adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Pendidikan yang humanis dengan sistem AMOK, yakni memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan, serta penanaman budi pekerti yang baik.